Hai, kembali lagi di Makirol. Mari kita ngobrol. Dengan Riri di sini, Nia di sini. hari ini kita bahas apa, Mia? Kita mau bahas tentang be careful with your words. Oke, hati-hati dengan kata-katamu. Itu gimana sih, Mia? Banyak hal sih. Kayak misalnya gini, kita itu pernah gak kayak nggak sengaja ngucapin kata-kata yang mungkin kadang kita nggak sadari itu menyakiti orang lain. Nah, sekarang hari ini kita tuh mau bahas tentang itu. Gimana sih caranya biar kita itu bisa berpikir dulu sebelum kita ngobrol. Oke. Dan jangan sampai nanti akhirnya saat kita mengatakan kata-kata itu kita akhirnya jadi nyesal. Terus setiap kata-kata juga nggak bisa kita ambil kembali gitu kan, karena udah terlanjur. Kita nggak tahu loh mood orang saat itu, mungkin dia lagi bad mood, mungkin dia lagi ada masalah gitu kan, kita nggak pernah tahu. Jadi sebaiknya kita harus hati-hati dengan kata-kata, setiap perkataan kita yang keluar dari mulut. Mungkin memang kita juga pernah di posisi itu kan ya, dan aku juga pernah kok melukai hati sesama gitu kan dengan kata-kataku sendiri, dan itu sampai sekarang kalau misalnya diingat lagi, jujur ada penyesalan yang luar biasa sih. Tapi puji Tuhannya udah berdamai gitu kan, udah bener-bener intinya kita tidak mengulang kesalahan yang sama lagi. Memang kalau misalnya untuk dalam berucap, kita memang seringkali sesuka hati gitu kan. Kita mikir oh ini nggak apa-apa gitu loh. Terus sekarang musimnya dengan baper gitu. Kenapa gitu aja baper. Kita nggak pernah tahu loh perasaan orang, iya kan. Kadang itu kita tuh kayak nggak sengaja kelepasan gitu loh. Kayak misalnya nih, kayak aku biasanya kayak udah keasikan ngobrol sama teman, dan kayak mungkin dalam hatiku kayak ini adalah perkataan yang biasa aja, kayak ini tuh kayak bercandaannya kita. Cuman kadang kita mikir nggak sih itu dia mikirnya bercandaan juga atau malah merusak hatinya. Iya. Kan kayak gitu kan, atau dia nganggapnya serius gitu kan. mungkin dia nganggapnya serius, padahal mungkin pas kita ngobrol tuh kayak kita ketawa-ketawa kayak tapi ya itu kita nggak ada yang tahu hati orang lain kan. Benar banget. Makanya apa sih, setiap kita juga sebagai manusia gitu kan, memang enak kok untuk ngomong apa adanya gitu kan. Terus bukan apa adanya sih, kayak nyablak gitu kan, sesuka hati intinya kayak gitu. Tapi kita nggak pernah tahu loh, setiap respon orang kan beda-beda gitu. Jadi kita jangan mudah gitu aja tersinggung, gitu aja baper. Kita nggak pernah tahu gitu kan, karena perkataan kita bisa membuat orang semangat atau bisa membuat mental seseorang justru lemah gitu kan. Mungkin tiba-tiba dari perkataan kita juga kok kata-kata kita buat orang down ya, atau kok kata-kata kita bisa buat orang semangat lagi. Ada dua gitu kan, karena lidah kita itu organ tubuh yang paling berbahaya gitu. Benar. Sampai kata pepatah kan bilang gini, lidah itu tidak bertulang, tapi sekali keluar kata-katanya tuh nyelkit banget. Kadang bisa malah bikin orang-orang yang kita mungkin dia biasa-biasa aja nganggap perkataan kita, tapi malah orang itu bisa merasakan insecure loh dari perkataan kita. Benar. Dan ya gitu, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan dia, kayak kita nggak tahu perasaannya dia. Tiba-tiba dia mungkin menganggap kayak dia nggak mau ngaku kalau dia merasa tersakiti dari kata-kata kita, dan dia diam-diam aja. Akhirnya kayak kitanya jadi yang nggak sadar juga atas kesalahan kita kan. Benar. Dan malah lama-kelamaan itu jadi habitnya kita, dan kita malah secara nggak sengaja kita terus menyakiti orang ini. Itu sih, aku masih belajar banget hal itu. Sama sih Mia, apalagi kita kalau misalnya sudah dalam lingkungan manusia gitu kan, kita mungkin enak banget gitu loh ngeluarin kata-kata apapun yang kita pengen gitu. Tapi alangkah baiknya kita lebih mikir dulu nih, apakah perkataan ini menyakiti seseorang atau enggak gitu kan, karena kita nggak pernah tahu loh keadaan orang. Karena kalau misalnya setiap kita ketemu sama orang lain, kita tuh pasti pakai topeng masing-masing gitu kan. Kita nggak pernah tahu loh bahwa oh ya mukanya ceria aja kok dia nggak apa-apa, tapi nggak tahu kan dalam hati orang gimana. Mungkin di saat dia masuk di kamarnya nggak ada orang lain yang ngeliat, tiba-tiba dia nangis terus habis itu kayak kepikiran. Apalagi untuk orang yang overthinking ya, nah itu paling bahaya. Bisa stres. Bisa stres.
iya masih mending stres, nggak, maksudnya dalam artian kalau dia tiba-tiba bunuh diri Iya. gitu kan, nggak pernah tahu loh, bahkan dengan perkataan kita pun kita bisa menghilangkan nyawa seseorang loh. Bener, malah selain yang perkataan secara verbal ya, maksudnya yang kayak kita ketemu face to face dengan orang lain, perkataan kita yang kita ketik pun itu juga bermasalah loh. Soalnya kayak kadang gini, aku tuh biasa kalau misalnya membalas chat seseorang atau teman, aku tuh pasti kadang akan lama banget aku mikir kayak ini yang aku chat ini bener nggak ya kata-katanya, atau enggak ini kayak masuk akal nggak sih, kayak ini nggak nyakitin kan, kayak gitu. Soalnya kadang gini loh, kita itu ngetik chat atau WhatsApp kayak gitu ya, terkadang kan saat kita sendiri lah, aku sendiri ngerasain, maksudnya aku baca chat orang lain pun kadang tuh aku mikir nada cara dia bicara nih kayak gimana ya. Iya, bener kan. bener. Kadang tuh saat kita nulis kan, oh mungkin menurut kita ini kan chat biasa kayak ya secara kayak kita biasa ngobrol biasa, cuman kadang orang lain itu mikir orang lain mungkin bacanya beda, kayak mungkin orang ini nih jangan-jangan lagi marah sama aku, atau mungkin orang ini lagi kayak punya masalah sama aku atau apa. Padahal itu tuh kita cuman kayak chat biasa. Bener banget, itu makanya bener-bener harus hati-hati sih sebenarnya itu semua. Iya, aku juga pernah soalnya di situ Mia, kayak apalagi kita kan ya sama-sama kayak terlalu pemikir gitu kan, pasti kayak ini orang kok chatnya kayak gini ya gitu, mungkin buat dia biasa gitu kan, tapi untuk kita kayak ya responnya lain gitu kan. Makanya di platform media sosial manapun juga kita juga harus hati-hati gitu kan, apalagi untuk komen-komen di dalam artian misalnya akun yang apa sih hate speech gitu kan, yang mengundang kebencian gitu, seharusnya ya nggak usah lah ya ikut-ikutan gitu kan. Untuk apalagi jari-jari ini juga jahat juga sebenarnya gitu kan, karena dari dalam hati ya itu yang keluar gitu kan. Mungkin kita nggak pakai lewat mulut secara langsung, tapi dalam artian kita sudah menyusun kalimat itu dan kita send di media sosial manapun, ya itu sama aja gitu loh, kata-kata kita juga apakah itu mengundang berkah atau enggak gitu. Makanya aku sampai akhir ini kayak berusaha sih untuk belajar tentang hal itu. Sama, maksudnya apa ya, kita itu aku tuh pengen menjadi berkat. Masa dari perkataan kita aja selalu mengucapkan hal yang nggak baik ataupun menyakiti orang lain kan. Tapi ya itu, daging itu lemah. Kita kadang itu mudah terbawa suasana dan akhirnya kayak keikut juga orang lain. Jadi akhirnya yang kayak kita nggak mau ngerespon tentang hal itu, kita jadi akhirnya ikut-ikutan. Padahal kita sebenarnya nggak mau, dan akhirnya pas sudah kita ngikut-ngikut ngomong hal itu, tiba-tiba pulang kenapa ya aku ngatain itu, kenapa ya aku ikut-ikutan. Nah pasti kayak gitu jadinya, langsung kayak ada rasa bersalah gitu kan. Iya. Padahal kan kalau kita memang maksudnya kayak ya udah kita nggak terlalu mau ikut-ikut lah, kayak kalau misalnya ada yang ngomongin tentang hal sesuatu yang buruk, ya udah kita berdiam aja, atau misalnya kita ngalihin pembicaraan lah. Tapi ya itu, daging itu lemah guys. Karena jujur aja deh Mia, kalau misalnya untuk kayak untuk menjatuhkan ataupun apa itu lebih enak ya, kayak bumbu-bumbunya tuh banyak gitu loh. Tapi kan ya namanya juga manusia, kita harus belajar ya. Itulah kita sebagai manusia, gimana sih kita tuh harus berhati-hati dengan perkataan. Kalau misalnya kita ya gitu terus, kita ikut apa kata orang, terus kita ikut menjatuhkan seseorang gitu kan, apa untungnya di kita? Intinya kayak gitu, malah kita nambah dosa nggak sih? Benar, malah kayak selain nambah dosa, kitanya juga kepikiran kan. Iya benar. Kadang ya itu nyesal dia ada di akhir terus itu. Nyesel itu ada di akhir, kayak tiba-tiba udah di kamar, aduh kok aku tadi kayak gitu ya. Apalagi kayak tipeku yang maksudnya overthinking lah kan, kayak aku tuh kadang sering mikir kayak gini, ya ampun aku udah ngatain hal ini, kayak ya aku nyakitin hati orang ini nggak ya, kayak maksudnya dia kesel nggak ya sama aku, padahal kayak aku tuh awalnya cuman bercanda, ternyata malah kok kayak gini ya jadinya. Kayak gitu loh. Makanya kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Be careful with your words, because the tongue can be a lifesaver and a killer at the same time. Oke guys, jadi sekian aja dulu dari kita hari ini. Please, kita benar-benar harus berhati-hati ya sama kata-kata kita. Jangan sampai orang lain merasa tersakiti dengan apa yang kita telah ucapkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.